Jimat itu isiannya, kodamnya itu ada di mana? Jimat itu adalah sebuah benda, ya sebut saja benda, bisa itu pisau, bisa itu tusuk kundi, bisa. Halo, jumpa lagi dengan saya Jalak Paninggal, hanya di channel saya sendiri, yaitu channel Jalak Paninggal yang khusus membahas tentang dunia spiritual dan supranatural menurut opini serta menurut pengalaman saya pribadi. Mari kita lanjutkan kepada pembahasan dalam video kali ini tentang jimat itu isiannya, kodamnya itu ada di mana? Apakah itu ada di dalam jimatnya, pusakanya, atau ada di mana? Simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa pencet tombol like, subscribe, serta share jika Anda berkenan. Apakah Anda itu pernah mendengar ataupun menemui adanya pusaka ataupun benda-benda bertuah lainnya alias jimat? Katanya itu isinya adalah kodam ini, kodam ini, kodam ini, dan kodam itu. Pertanyaannya itu, maksudnya dari isi itu, apakah kodam itu ada di dalam jimatnya, pusaka, ataupun benda-benda bertuah lainnya? Oke, jadi yang nomor satu adalah pengertian dari jimat itu apa sih? Jimat itu adalah sebuah benda, ya sebut saja benda, bisa itu pisau, bisa itu tusuk kundi, bisa itu kain, kulit hewan, ataupun hal-hal yang banyak banget jenisnya, lalu itu diritualkan pakai puasa ataupun pakai mantra-mantra, doa-doa khusus oleh para praktisi-praktisi supranatural, karena itu ada isinya si kodam tadi, yaitu makhluk gaib untuk membawa daya-daya supranatural tertentu. Tapi juga perlu diingat bahwa jimat itu ada banyak jenisnya. Satu, isian kodam, ya kan? Dua, isian energi dari si praktisinya. Tiga, energi alam. Empat, bisa dari energi doa-doa ataupun mantra-mantra tertentu. Lima, itu adalah dari alami. Jadinya itu nanti ada makhluk gaib yang datang pada media alias si jimat tadi tanpa ia diminta. Pengertiannya jimat seperti itu, semoga bisa dipahami. Lalu mari kita lanjutkan pada kodam itu apa? Kodam jimat. Kodam jimat itu adalah makhluk gaib, danyang, siluman, perewangan, apapun itu sebutannya terserah. Tapi kayak gini adalah bahas kodam dari jimat itu adalah sosok makhluk gaib ketika ia diikat, dipanggil, diminta oleh praktisi agar ia masuk dalam benda alias jimat tersebut untuk banyak tujuan. Bisa untuk pangkat, bisa untuk kebal, bisa untuk pelet, pengasihan, ataupun banyak lagi tujuan-tujuan khusus dalam dunia supranatural perjimatan itu sendiri. Wujudnya bisa banyak banget, bisa ular, ratu, raja, anak kecil, raksasa, ataupun banyak banget jenis-jenis dari penampakan perwujudan makhluk gaib yang akan jadi kodam suatu jimat tersebut.
kodamnya itu apakah ia ada di dalam jimatnya atau kayak gimana sih? Isian dari jimat itu, kodam itu, makhluk gaibnya itu ada di beberapa cara. Yang nomor satu adalah ia itu ada di dalam benda itu tersebut, misalkan batu akik ataupun dari kulit. Walaupun hal-hal yang kayak gitu, semacam itu sulit untuk dibuat oleh praktisi-praktisi yang belum berpengalaman. Kenapa? Karena itu adalah untuk mengikat jin ataupun apalah itu namanya dalam sebuah media. Itu sangat berat dan itu sangat susah, jadi itu enggak bisa sembarangan praktisi yang baru bisa ini itu lalu dia kayak gitu, itu enggak bisa juga karena itu sulit. Itu yang nomor satu. Terus yang nomor dua itu adalah ada di sekitar benda tersebut, misalkan batu, ya kan, batunya ini lalu ini si jinnya, kodamnya, danyangnya atau apalah itu namanya, dia ada di sekitarnya. Itulah yang paling banyak ada pada jimat-jimat yang kita temui. Lanjut lagi, yang nomor tiga itu adalah dari portal alias dari gerbang alias dari kalau itu dalam website itu namanya link. Simpelnya kayak Anda punya meteran listrik. Meteran listriknya ada di rumah Anda, tapi pusatnya itu kan entah di mana, tapi Anda bisa pakai listriknya. Jadi semacam itu. Anda hanya harus bisa meng-on-kan, lalu akhirnya Anda bisa punya listrik, menikmati listrik. Walaupun tadi itu jauh banget pusatnya, pembuat listriknya itu entah di mana, tapi Anda tetap bisa memakainya. Semacam itu. Itu link alias portal. Yang nomor tiga itu ya. Lanjut lagi ke yang nomor 4 itu adalah kodamnya itu benernya ikut dengan manusianya. Itu kayak gitu, itu bisa saja terjadi juga, itu banyak juga terjadi. Jadi walaupun ia itu beli, nemu, narik jimat, akan tetapi ternyata jinnya, kodamnya itu benernya ikut dengan manusianya. Jimatnya itu walaupun itu dibuang, tetap saja jinnya, kodamnya akan ikut kepada manusianya sesuai dengan power fungsi dari jimat tersebut dari awal, misalkan untuk wibawa ataupun untuk pengasihan. Seperti itu. Nah, itulah tadi empat hal dari posisi kodamnya itu ada di mana dari sebuah jimat, isian jimat khusus yang kodam ya, seperti itu. Semuanya ada pada diri Anda. Terserah pada Anda apakah mau pakai jimat atau enggak. Jadi ini hanya untuk ngasih tahu bahwa jimat itu biasanya seperti ini loh, isiannya itu biasanya di mana seperti itu. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimaklumi, karena ini hanya dari opini serta pengalaman saya sendiri. Sekian dulu, dan jangan lupa like serta subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video-video yang lain. Sekian dan terima kasih. Rahayu.